Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Kusmadharma dari kelas 10-7 Robotik. Saya di sini melengkapi tugas geografi saya yang materinya penginderaan jauh. Yang pertama ialah dasar penginderaan jauh. Bagaimana BMKG dapat mengetahui lokasi pusat gempa secara pasti? Lokasi pusat gempa dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan satelit yang merekam kondisi permukaan bumi. Inilah salah satu contoh penerapan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu pada kegiatan pencatatan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. Selanjutnya yaitu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat indraja mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya antara alat pengindera dan objek tidak dapat terjadi kontak langsung, tetapi membutuhkan media intervensi untuk sampai ke alat pengindera seperti pesawat, balon udara, dan lainnya. Yang ketiga ialah komponen penginderaan jauh. A. Sumber tenaga, berfungsi agar sensor dapat merekam cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, sumber utamanya adalah sinar matahari. B. Mempunyai atmosfer. Atmosfer mempunyai peran penghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap, air, dan gas. C. Objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. D. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Sensor dibedakan menjadi dua, yakni sensor fotografik dan sensor elektronik. E. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapat data indraja. Wahana dibedakan menjadi tiga, yaitu wahana pesawat terbang rendah sampai menengah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. F. Perolahan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Adapun secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan komputer. G. Penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Keempat, jenis citra penginderaan jauh. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. A. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, citra foto dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu foto pankronik, foto ultraviolet, foto ortokromonik, dan foto inframerah. Adapun wahana yang digunakan untuk menghasilkan citra foto di antaranya ialah pesawat, balon udara, dan drone. B. Citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, citra non-foto dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, citra inframerah thermal. Citra inframerah thermal merupakan citra non-foto yang menggunakan spektrum inframerah thermal. Citra ini biasanya digunakan dalam bidang geologi, pertanian, hidrologi, perkantoran, dan lainnya. Yang kedua, citra gelombang mikro. Citra gelombang mikro adalah citra yang dibuat menggunakan spektrum gelombang mikro. Yang kelima ialah interpretasi citra penginderaan jauh adalah kegiatan menganalisis foto atau gambar yang dihasilkan dari alat penginderaan jauh untuk mengidentifikasi objek dan peranannya. A. Bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya. B. Ukuran. Ukuran dalam interpretasi citra penginderaan jauh adalah ciri objek yang berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra ditampilkan dalam bentuk skala. C. Rona dan warna. Rona tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra, yang menunjukkan tingkat hitam
ke putih atau sebaliknya. Warna wujud asli yang tampak oleh mata yang menunjukkan tingkat kegelapan dan keragaman warna dari kombinasi saluran citra. D. Tekstur. Tekstur dalam interpretasi citra adalah frekuensi perubahan warna pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, halus, dan sedang. Tekstur sering dikaitkan dengan tingkat kekasaran suatu objek. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai perbedaan objek bentukan manusia dan objek alamiah. Contoh interpretasi citra pada unsur ini adalah aliran sungai di daerah pegunungan yang memiliki pola aliran radikal sentrifugal. G. Situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contoh pola permukaan yang memanjang sejajar dengan jalan. H. Asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Adanya keterkaitan itu maka terlihatnya suatu objek yang sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Yang keenam ialah langkah-langkah penginderaan jauh. Yang pertama ialah deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek interpretasi citra yang hendak dilakukan. Yang kedua identifikasi, yakni menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Yang ketiga ialah analisis, yakni menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Yang keempat, dedukasi untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir ialah penginderaan jauh, yaitu mempunyai manfaat. A. Bidang kelautan. Citra penginderaan jauh di bidang kelautan dimanfaatkan untuk pengamatan sifat fisis air, pengamatan pasang surut air laut, gelombang, perubahan garis pantai, abrasi, dan sedimentasi di pesisir. B. Bidang klimatologi. Manfaat bidang ilmu klimatologi adalah membantu manusia memahami kondisi atmosfer, pola cuaca, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Manfaat ilmu klimatologi dapat dirasakan di berbagai sektor.